Halo, berjumpa kembali. Salam sejahtera, teman-teman, dimanapun berada saat ini. Aku ya biasa di kontrakan. Nah, ini aku hanya sekedar memberi ulasan ya sedikit pengalaman saya selama dulu waktu di pesantren gitu ya. Kalau di pesantren itu yang jelas dulu itu saya nggak kebanyakan banyak terjemahan, yang dipakai hanya kitab kuning gundul. Pesantren dulu saya pertama masuk di Arojaya Muara Cibaregbek, diasuh oleh Kiai Haji Rosidin, sekarang udah meninggal. Selama 3 tahun saya belajar di sana, diajarkan tentang akhlak, kasih sayang, mengenal orang. Cuman memang kalau di kampung itu pergaulan untuk secara di kota itu kurang, hanya dengan manut tunduk kepada kiainya. Oleh karena itu saya pernah mengalami di dalam masalah hukum. Ini kan ada hukum yang namanya ketika setelah akhir sholat, bolehkah akhir sholat apapun bentuknya, mau sholat sunat, sholat wajib, di akhirnya itu dengan mengusap muka. Nah, ini memang di dalam ilmu-ilmu, kalau kita baca-baca di dalam kitab terjemahan, hadis-hadis terjemahan, memang hadisnya dhaif, tetapi dihasankan oleh beberapa ulama lain. Hadis hasan ini timbulnya kepada hadis yang sangat bagus, karena salam di akhir sholat, setelah sholat fardu atau sunat, untuk mengusap muka setelah sholat itu memang dhaif, tapi baik. Mengapa baiknya? Ada alasan. Kalau di satu kampung itu memang ulama-ulama dulu mewariskan, bukan ulama yang sekarang, yang segala haram, yang segala bid'ah, segala macam. Tapi ulama dulu mengatakan al-adatu qad hukima. Arti adat itu bisa dihukumi bila mana satu kelompok atau satu kaum memakai hukum itu. Itu adat. Mengapa? Apapun bentuknya, walaupun tidak ada Quran dan hadis, sesuatu adat kalau dipakai hukum itu ya bisa digunakan. Dan ini yang namanya ketika aweh salam, selesai sholat fardu atau sunat, mengusap muka, ya hukumnya ya menurut saya boleh-boleh saja, tidak bid'ah. Yang membid'ah-bid'ahkan orang itu berarti orang itu memang hanya sering-sering membaca terjemahannya, sering membaca kitab-kitab yang tampak memang belajar sendiri. Dia belajarnya hanya dalam baca buku, tidak menggunakan secara ilmu yang dipakai pesantren oleh para kiai dulu. Saya itu belajar dulu al-adatu qad hukima, adat bisa dihukuman itu kalau suatu kaum itu mau menggunakan hukum itu. Mengapa begitu? Kembali kepada hadis Rasul ketika Mu'ad ditanya, "Hai Mu'ad, kalau kamu memutuskan suatu perkara itu mau pakai apa?" Maka jawab Mu'ad ketika ditanya Rasulullah, mau pakai kitabullah, yaitu kitab Allah. Kalau kamu tidak menemukan dari kitab Allah, mau menemukan kitab apa aja, saya akan mengikuti sunnah Tuhan, sunnah Rasulullah. Kalau kamu tidak ada dari sunnahku, maka jawaban Mu'ad, aku akan memutuskan perkara dengan diri sendiri, tergantung kepada kesetujuan umat. Nabi tersenyum, memegang pundaknya kepada Muhammad.
Mu'adz ini sahabat terakhir Nabi yang paling muda, yang pertama orang masuk Islam setingkat keberaniannya dengan Umar bin Khattab. Memutuskan suatu perkara itu ijtihad, tetapi dengan kesepakatan masyarakat di kampung itu. Kalau memang adatnya mereka memakai salam itu dengan mengusap muka, itu sah-sah saja, tidak ada kata bid'ah. Yang membid'ah-bid'ahkan itu siapa? Inilah kelirunya orang yang biasa pakai membaca-baca buku sampai bertumpuk-tumpuk, berjilid-jilid, tidak mengenal ilmu yang dikatakan Arab gundul, kita benar-benar asli, yang dibacanya dulu oleh ulama-ulama dulu. Sekarang malah kebanyakan menyimpang, menyeleweng, sengaja ingin memporak-porandakan yang sudah ditata rapi oleh ulama-ulama dulu supaya enak di hari kemudian untuk anak cucunya. Tapi kenapa mereka membeda-bedakan, membid'ah-bid'ahkan orang lain, bilang orang lain kafir, tidak ada dalil dan tidak. Mereka itu punya juga alasan. Ulama-ulama dulu itu lebih ngerti dan lebih paham ketimbang ulama-ulama sekarang yang mengandalkan yang sudah ada terjemahan dan buku-bukunya atau kitab-kitab yang sudah terjemahkan. Kalau ulama dulu itu ngambilnya dari kitab tulen. Jadi jangan asal, gak boleh. Memang hukum bisa ditegakkan menurut adat dan kampung itu. Nabi Yogi senang. Berarti kamu itu keberaniannya sangat cerdik, kata Rasulullah kepada Mu'adz. Kamu itu sudah sangat cerdik, sudah bisa menghukuminya. Itu bagus untuk kemaslahatan umat. Karena kata Nabi, saya juga umat hanya pentingkan umat. Kemaslahatan umat, bukan untuk memecah belah umat. Hukum ini gara-gara masalah hukum kunut, gak pakai kunut, gak boleh ke kuburan mendoakan, itu gak ada dari sononya dalilnya. Jangan begitu. Kalau orang ngerti hukum, gak semacam itu. Percuma baca-baca kitab yang besar-besar. Saya pesantren dulu, saya kitab nggak ada, tetapi saya ingat hukum itu tetap bisa dipakai kalau sesuatu umat atau sesuatu di kampung itu memakai hukum itu. Tahu kalau kita nggak mau mengusap muka atau berjabat tangan dengan seseorang atau memakai tasbih. Nih tasbih nggak boleh pakai, bid'ah. Ya jangan. Kalau kita senang memang ada punya orang itu punya landasan, punya dalil juga. Jangan anggap orang itu menganggap itu enggak ada dari Rasulullahnya. Sekalipun tidak ada dari Rasulullah, kata Mu'adz, itu menyangkut pihak kepentingan umat, kemaslahatan umat, itu kebaikan, boleh-boleh saja. Maka Nabi tersenyum dengan pendapatnya Mu'adz. Bukan Nabi menggerutu walaupun tidak diajarkan olehku. Tidak Nabi. Tapi lebih senang saya kepada pemuda ini yang sangat benar cemerlang di dalam berpikirnya dan keberaniannya mengungkapkan pendapat. Itu yang sudah dicontohkan Mu'adz. Kalau kita gak boleh mendoakan orang tua, gak boleh ke kuburan, gak boleh berjamaah, di mana syiar Islamnya itu nanti? Kita itu dituntut untuk syiar Islam itu sebagai Islam rahmatan lil alamin, supaya manusia-manusia itu akan ingat Allah. Nanti kalau kita udah memang syiarnya Islam, mau pengen menyendiri, tidak rahasia sir, tidak dikatakan la ilaha illallah, dibesar-besarkan atau didengung-dengungkan di masjid-masjid, di toa-toa, ya kita bisa sendiri nanti ke kamar ingat Allah. Itu lebih bagus. Tapi kalau udah syiarnya bagus, ya mau diapain lagi? Kita tinggal merenungkan bahwa kekuasaan Allah itu maha dahsyat. Berlinang air matanya dikala sendiri menyendiri. Masa nggak boleh orang mensiarkan Islam dengan kata la ilaha illallah berjamaah di masjid? Nggak boleh. Itu memang nggak ada dalil, tapi itu kan kebaikan, menyangkut seperti hadis tadi. Kebaikan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk membid'ahkan demi kepentingan sekelompok-kelompok.
percuma. Ngaji tinggi-tinggi percuma jadi ustadznya paling terkenal di YouTube, mereka mengkuar-kuarkan apa? Ini bid'ah, nggak boleh ke kuburan, nggak boleh tahlilan, nggak boleh sesudah sembahyang wirid begini dan itu. Ya, apa nanti? Ini saya bukan, tapi saya pernah pesantren. Selama 3 tahun saya mondok. Yang dipelajari kitab saya itu bukan dipelajari kitab kebanyakan terjemahannya. Kitab gundul. Kitab yang benar justru tadinya dari para alim ulama. Apa dikatakan al ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Sekalipun tidak ada nabi untuk menyangkut kebaikan, boleh-boleh saja. Jangan dianggap orang itu jadi untuk memecah belah supaya ini sampai nggak mau bertanya sama orang lain. Ini ada di kelompok yang namanya Wahabi Salafiyah katanya. Ke orang pun nggak mau bertanya kok, nggak ada murah senyumnya, sedangkan sedekah senyum itu ibadah. Mereka itu kayak orang tertutup. Dan ternyata saya telah telusuri kalau ngaji-ngaji mereka itu berbeda dan suka menyalah-nyalahkan. Banyak itu mereka itu dan kiai-kiai mereka itu yang biasa kitab terjemahannya bukan dari kitab aslinya, kitab gundul. Mereka sering membaca hadis atau dari Mbah Google. Ya begitu. Kerjaannya mau nyalah-nyalahin orang. Bid'ah. Gak boleh kuno. Gak boleh pakai tasbih. Nabi mengajarkan hanya dengan jari-jari tangan. Kalau untuk sarana, ya tidak masalah. Sarana untuk supaya mengingat Allah dengan tasbih ini, kita itu udah pasti 100. Kadang-kadang kenalannya manusia al-insanu mal khata wa nisyan, sifatnya manusia itu biasa. Bukan punya derajat wana ikat atau nabi. Kita boleh aja membaca tasbih. Itu untuk sarana. Kalau udah ditentukan 100 sih berarti itu 100. Setelah maghrib 33, setelah duhur 33 terus sampai 100. Itu setiap hari. Setiap apa yang namanya kebaikan kok. Itu ada dalam kitab ini nih. Nih. Saya punya kitab ini yang namanya tahu entah aliran apa. Abdul Jawas karangan siapa ya? Ini sesepuh-sesepuhnya Ajawas nih. Yang dikarang dia. Ini nih. Guys. Pengarangnya ini. Ajawas. Yazid Ajawas. Di sini kesalahan orang yang biasa diwiridkan setiap hari. Pertama, gak boleh salah mengusap tangan, gak boleh pakai tasbih, bid'ah. Terus gak boleh berjabat tangan sama muslim, bid'ah juga. Aduh, di bid'ahin semua orang. Ini kitabnya. Kitab apa namanya? Seputar kesalahan setelah salat. Ini pengarangnya siapa? Jawas kalau nggak salah. Yang sering itu masuk YouTube. Punya ilmu segitu aja yang sering baca, bukan ilmu dari itu, dalil-dalilnya memang sering baca, bukan dari kitab gundul asli, kitab kuning. Mereka kerjanya hanya baca dan baca, ya wajar pinter juga. Mereka tahu-tahu karena sering baca. Kalau gua kan orang biasa. Kiai bukan, santri bukan, udah nggak santri. Dulu pernah ngaji. Saya ada kata al-adatu qadha hikmah itu, kalau adat itu di satu hukum, di satu kampung bisa dipakai dan bisa digunakan demi untuk kepentingan umat. Kembali kepada hadis Nabi dan tadi. Mu'ad aja memutuskan suatu perkara itu enggak, kalau enggak ada dari kitabnya, kalau enggak ada dari Rasulnya, berijtihad diri sendiri, kalau demi untuk kepentingan umat, bukan untuk memecah belah, bukan untuk memfitnah-mitnahkan orang. Ini nih. Pikir pagi petang yang disusun oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Terkenal di YouTube dia. Sangat terkenal. Tapi suka menyalah-nyalahkan.
harus pakai dalil dan dalil. Dalil-dalil mereka hanya membaca, paling di terjemahan-terjemahannya, bukan dari kitab-kitab yang gundul asli. Dulu saya belajar begitu, selama 3 tahun pindah lagi ke pesantren Manbulu Bata-Bata, Madura. Saya belajar juga di situ 3 tahun. Setelahnya saya ikut-ikut pasaran-pasaran pengajian-pengajian. Kitab-kitab saya dulu banyak, cuman sekarang saya memang nasib. Kehendak Allah. Allah itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun sekarang itu tidak ngaji kayak Gus Nur, kayak pangkat profesor Bang Nur Seno, Nur Sesatu, kayak juga si Ibrahim itu, apa namanya, si Saifuddin Ibrahim tuh, si Saifuddin yang murtad, juga Bang Nur Sesat murtad. Mereka tidak mendalami, hanya kebanyakan membaca terjemahan-terjemahannya hingga gampang, mudah. Imannya dijualkan kepada agama, agamanya dijualkan kepada dunia, demi untuk keuntungan dan kesenangan hidupnya. Mereka rela menjualkan agamanya dan mau menjadi seorang murtad dan menduakan Allah. Tuh, Islam pun sudah lurus-lurus, sudah diatur dan ditata rapi oleh para ulama, tapi ulama-ulama kemudian karena kecanggihan dan era digital, gampang dibah Google, baca apapun ada. Kalau ulama-ulama dulu kagak tidak bah Google, hanya dengan seadanya. Mereka udah menata rapi itu untuk anak cucunya supaya damai dan tentram. Tidak ada kata membid'ah-bid'ahkan, tidak ada kata sampai di dalil-dalilnya untuk jarak ke kuburan. Memang ada hadis nggak ada hadis ibaratnya. Tapi kan itu menyangkut kebaikan demi sunnah. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Kalau skala bid'ah yang kebaikan itu untuk umat, jalankan. Sekalipun itu dhaif. Kasihan kadang orang yang benar-benar meraba-raba ya seperti saya. Saya bukan meraba-raba, tapi paham al-adatu qadu hukima itu pernah dihukuman oleh kiai. Boleh, silahkan. Karena mengambilnya kepada hadis muat tadi. Hadis sahih. Jangan orang-orang yang yang tidak yang tidak sependapat dianggap kafir, tidak sependapat ziarah ke kubur, tidak ziarah ke kubur bid'ah, berjamaah berzikir di masjid bid'ah. Jangan begitu jadi manusia. Kalau memang untuk mensiarkan Islam, itu kan hanya mensiarkan kamu itu di dalam kelompok kalian itu yang suka membaca buku-buku atau terjemahannya hanya di dalam kelompoknya kalian mampu dalam kelompokan bisa disegani. Tetapi untuk menyangkut orang di dunia ini, Indonesia ini bersuku-suku, berbagai macam paham, tapi yang jelas memang udah diaturnya oleh ditata rapi itu oleh para ulama-ulama dulu. Janganlah mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Jadilah manusia muslim yang baik. Jangan ada kata ulama ada 3 tingkatan. Ada ulama ulama hanya mencari ketenaran, dan ulama yang mencari hanya semata-mata keridhaan Allah. Ulama yang mencari ketenaran mana? Ya semacam ini. Mau membidah-bidahkan orang. Kalau tanpa dalil, tidak hukumnya dari Rasul itu bid'ah. Kalau menyangkut kebaikan itu gak ada kata bid'ah, Bu. Percuma membaca buku-buku kitab besar banyak-banyak. Saya nggak banyak kitab, saya nggak punya titel, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya pernah mondok pesantren, tapi pernah diuraikan sama kiai gini-gini tentang hukum bisa ditegakkan itu bila mana satu kaum itu lebih condongnya kepada semacam hukum itu. Di Indonesia mayoritas orang-orang yang mengenal para ulama dulu udah biasa wirid-wirid dulu itu ketika berjamaah sholat di masjid rame untuk mengingat Allah udah biasa. Kalau kita udah rame ya silahkan rahasia sendiri-sendiri, disirkan, dikecilkan suaranya la ilaha illallah itu. Kalau memang sebelum untuk syiar Islam itu biar Islam itu tambah berkembang,
Gak apa-apa diberjamaahkan, itu kan menyangkut kebaikan untuk syariat Islam, menegakkan sunnah Rasul. Kalau dia sendiri-sendiri merasa lebih paham untuk sendiri-sendiri, ya mana akan bisa bersiar Islam. Kalau saling kotak-kotakan, gontok-gontokan untuk menyalahkan muslim yang lain, mana bisa akan maju Islam, bisa akan dikenal Islam. Itulah berbicara pada diri sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Jangan sekali-kali kau menganggap orang lain itu tidak baik, merasa dirinya lebih benar, merasa lebih sunnah, merasa mengikuti i'tiqad sunnah wal jamaah. Sering baca di dalam kitab Al-I'tiqad Sunnah wal Jamaah karangan Abbas Sirajuddin. Saya pernah dulu baca. Sekarang saya udah nggak jadi apa-apa. Buku-buku saya udah terlantar di mana-mana dulu. Karena memang keadaan saya orang yang tidak mencukupi. Saya belajar di pesantren itu berarti bukan karena memang orang tua saya tidak mau. Buku-buku saya dan kitab-kitab saya dulu banyak. Cuman sekarang udah amburadul, memang nggak ada. Tapi saya tahu sedikit. Walaupun saya pelontokan begini, beragaculan, tidak pakai peci, tidak menampakkan ustadz, tetapi hukum-hukum memang udah diterapkan di dalam hati saya itu udah ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang salah benar-benar. Yang memang kata Nabi, ulama itu warasatul anbiya, tetapi menganggap sering memakai hadis-hadis dhaif dari siapa bukan Bukhari Muslim. Menganggap, tapi mereka juga pakai hadis bukan Bukhari Muslim, ada. Tapi itulah, mereka itu mau mengkotak-kotakan Islam. Sedangkan Islam di Indonesia mayoritas, yang kebanyakan nggak ada golongan kayak Muhammadiyah, golongan kayak Wahabiyah, itu kan kelompoknya dia. Yang syiarnya Islam itu yang lebih banyak adalah sunnah, yaitu NU kalau nggak salah. Maaf kepada NU, kalau saya yang rasakan yang jelas NU itu tidak muncul dan tidak dihinakan dan tidak mau dimuliakan atau diagungkan. NU tetap di garis poros tengah, mengawal, tidak mau menonjolkan kayak Muhammadiyah, tidak mau menonjolkan kayak Ahmadiyah, tidak mau menonjolkan kayak Wahabiyah, merasa kelompok-kelompoknya lebih benar. Karena NU itu di jalurnya hukum mengenal juga tentang tata krama di dalam kitab Sulamul Taufiq, Abdul Hal al ilmu amal, tingkahnya peramal, perbuatan kita, tata krama kita, adab kita. Bagaimana tata krama kita menghadapi orang tua, bagaimana tata krama kita berziarah ke kuburan, bagaimana kita memberikan sedekah senyuman kepada orang lain. Ini boro-boro umatnya aja senyum aja susah kepada orang lain, muslim lain, dianggapnya muslim lain itu tidak ada gunanya, merasa lebih pintar dari saya. Itu banyak saya pernah mengaji di kitab di Baitul Hikmah ini. Kadang saya bosan melihat orang-orang kayak semacam itu. Sedangkan saya orang beragajul pun gitu, orang yang biasa hidup yang biasa-biasa aja, tidak menonjolkan, nggak begitu mengkotak-kotakan orang. Kesalahan berzikir itu bid'ah dengan berjamaah. Kesalahan bersalaman sesama muslim itu bid'ah. Kesalahan mengusap muka itu bid'ah. Semua dibid'ah-bid'ahin. Mau ngapain? Kalau Islam digitu-gituin, itu juga hanya sekelompok golongan dia yang membid'ah-bid'ahkan dan yang tunduk kepada dia. Mengapa ya mereka itu punya gitu golongan-golongan yang tunduk kepada, walaupun ya namanya aliran, semuanya ada. Walaupun setan, kalau memang itu diikuti, semuanya sama, punya golongan. Tapi di dalam sunnah i'tiqad wal jamaah kayangan Sirajul Abbas itu, Sirajuddin, tidak begitu. Memahami ahli i'tiqad sunnah wal jamaah itu tidak ada kata mengkotak-kotakan orang lain. Jadilah muslim yang baik, majulah secara kapah di dalam ilmu keislamannya. Kamu ingin berzikir dikala
disirkan, disamarkan atau tidak dijelaskan di dalam mengingat kepada Allah la ilaha illallah di kala malam bersedih hatinya. Betapa manusia tidak dipublikasikan, tidak dikeluarkan ibaratnya. Silakan. Ini mah sambil di media sosial nggak tahu malu mengomongin orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mau mengkotak-kotakan Islam yang sudah diterapkan sejak dulu oleh para ulama-ulama dahulu. Mereka lebih pintar sekarang. Karena apa? Google, multimedia. Mereka pintar. Google itu ada segala macam. Mau hukum apapun ada. Enggak seperti hukum dulu. Hukum hanya mengandalkan ulama-ulama kiai dulu. Memang ulama-ulama kiai dulu itu tidak ada kata modern. Corong, speaker, gak boleh. Ada sekelompok ulama yang memakai. Ya, tapi kan menurut era digital, perkembangan zaman, manusia lebih pintar. Akhirnya lebih pintar tapi kebelinger. Mau menyalah-nyalahkan orang lain. Silakan yang udah dipakai sekarang sih sekarang, gimana yang dulu ya dulu, ikuti orang. Tapi jangan sekali-kali mengkotak-kotakan, menyalah-nyalahkan orang lain. Itu saya tidak setuju. Jadi di sini saya akan kasih judul hukumnya untuk apa? Setelah selesai sembahyang, mau fardu mau wajib, hukumnya apa? Boleh aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.